Halo teman-teman, selamat datang di podcast Brum Brum, podcast yang membahas perkembangan transportasi di Indonesia. Podcast Brum Brum, Brum Brum Brum. Kenapa brumnya 3 kali? Karena kita kelompok 3. Nah sebelumnya, kalau misalnya kita nggak saling kenal kan tak sayang ya. Jadi kita harus perkenalan terlebih dahulu. Nah, sekarang nih teman-teman, kita masuk ke topik pertama, yaitu topik tentang apa? Menurut kalian, penting gak sih transportasi di Indonesia dan bagi masyarakatnya itu penting gak sih? Wah, kalau menurutku sih penting banget sih, apalagi kan kalau misalkan kamu dari suatu tempat ke tempat lain itu kan mesti butuh waktu kalau misalkan jalan. Nah, dengan transportasi itu akan mempersingkat waktu dan ya. Iya, terus juga dengan transportasi kita bisa berpergian kemana saja dengan mudah dan tentunya tadi benar kata Kausar, menghemat waktu juga, benar sih. Apalagi di Indonesia ini kan merupakan negara kepulauan yang terpisah oleh laut ya. Otomatis kita tuh butuh yang namanya transportasi untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau lainnya untuk mempermudah perdagangan dan perjalanan. Betul banget. Intinya menghemat tenaga kemanusiaan. Benar. Nah, aku mau nambahin nih, transportasi itu juga bisa secara umum sama secara pribadi. Nah, selain itu transportasi itu juga bisa melalui tenaga, istilahnya tenaga yang buatan manusia ataupun tenaga hewan gitu. Iya, khususnya yang zaman dulu Ya, yang belum benar. ada teknologi secanggih sekarang. Benar. Jadi masih mau menggunakan tenaga hewan khususnya. Benar, jadi sekarang tuh kita ada enak banget karena emang kita nggak capek, kita bisa naik, terus bisa bus. Contohnya aja kita berangkat sekolah nih, udah naik motor masing-masing. Betul. Rumahnya yang jauh sekalipun bisa datang ke Semapa tepat waktu. Bayangin kalau dulu kita ke sekolah harus jalan kaki, butuh jam-jam buat sampai ke sekolah. Apalagi kalau yang rumahnya jauh kan ya. Iya, kan jadi ribet juga. Ya, jadi sampai sekolah udah capek duluan kan. Benar. Nah, terus transportasi kan juga nggak hanya untuk mengangkat manusia ya, maksudnya memindahkan manusia, tapi juga bisa memindahkan barang. Benar. Kalau ini kan kalau ekspor impor kan butuh banget kan ya. Iya, benar. Misal aja kita impor barang dari luar negeri nih. Masa ya kita harus ngambil jalan kaki kan nggak mungkin. Benar sih. Terus kalau misal kan nih transportasi kan pasti ada sejarahnya, ada perkembangannya mulai dari mungkin yang tradisional, terus yang masa awal kemerdekaan sampai sekarang ini gitu. Kalian bisa nggak sih kayak jelasin gitu contoh-contohnya? Aku juga penasaran. Kalau transportasi kan dibagi tiga ya. Ada transportasi tradisional, ada awal kemerdekaan, dan yang ketiga itu ada masa sekarang. Nah, kalau yang tradisional dulu nih, itu dibagi jadi tiga kan. Ada darat, laut, darat. Nah, aku mau jelasin yang darat. Kalau darat itu contohnya ada misalkan becak atau yang kayak tenaga manusia atau tenaga hewan itulah. Misalkan ada delman itu kan tenaga kuda, terus ada pakai gajah juga gitu. Iya. Kalau untuk yang laut sendiri tuh contohnya ada perahu, tapi perahunya yang benar-benar masih tradisional banget, yang pakai kayuhannya yang masih orang, yang tahu kan ya, yang kayak bentuknya kayak sendok, tapi bukan sendok yang biasanya buat ngayuh perahu. Kayak apa sih? Iya, yang masih tradisional banget, yang digunakan untuk mungkin penyeberangan atau mungkin nelayan cari
sampah. juga bisa jadi bisa aja yang terbuatnya dari bambu yang biasanya buat penyeberangan yang masih setradisional itu. Jadi pakai bahan-bahan sederhana gitu ya. Kalau yang transportasi udara pada zaman tradisional tuh di Indonesia belum begitu berkembang ya. Setahu saya sih pesawat pertama yang mendarat di Indonesia itu adalah pesawat Fokker F7 buatan Amerika. Lalu ada pesawat militer Belanda yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung. Lalu Indonesia sendiri punya pesawat itu pertama kali bernama RI-001 saya ulang. Jadi mungkin Indonesia masih belum mengembangkan kali ya. Iya, berarti di zaman tradisional tuh termasuknya Indonesia belum punya transportasi udara. Iya. Masih menggunakan transportasi darat dan laut. Terus mungkin orang juga lebih fokus tuh ke ini kan, kalau misalnya Indonesia kan punya SDA-nya tuh banyak tuh ya. Jadi nggak kayak orang-orang barat yang mereka kan kayak berlayar, terus abis itu mau ngebuat perahu yang akhirnya bisa nyari sumber daya alam dari negara lain. Sedangkan kan kalau kita udah kaya, jadi mungkin negara Indonesia sendiri pada waktu itu masih belum kepikiran lah. Iya. Terus juga aku malah dapat kesimpulan kalau kendaraan yang darat itu biasanya pasti dipakai buat yang jaraknya dekat, ya nggak sih? Iya, benar. Kalau yang laut tuh yang lebih ke antar pulau, terutama di Indonesia nih. Indonesia kan kepulauan ya. Iya. Yang dipisahkannya tuh biasanya lautan gitu. Iya. Pasti kan pakainya kendaraannya yang kendaraan laut, kapal gitu kan. Betul. Setuju sih. Terus kan berarti tadi udah tradisional nih, udah kita bahas. Iya. Iya. Terus kalau misalnya masa awal kemerdekaan nih, mungkin ada perkembangan sedikit-sedikit gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Yang darat. Kereta sih. Iya. Oh iya. Kalau kereta sendiri gimana tuh? Dulu itu waktu sebelumnya masa kemerdekaan yang megang kan kedudukan di Indonesia kan Jepang. Nah, sebelumnya Jepang sudah punya perusahaan yang namanya itu Angkatan Moda Kereta Api. Nah, pada akhirnya setelah kemerdekaan itu jadi punya Indonesia, diganti lagi yang sekarang tuh namanya PT Persero. Sebelumnya kan kereta itu kan cuma buat angkut-angkut supply makanan atau bahan apalah. Nah, seiring perkembangan zaman jadinya tuh sebagai transportasi umum juga untuk orang-orang zaman sekarang. Iya. Kalau untuk yang kapal tuh lebih ke dia bentuknya tuh masih tradisional, cuman mungkin didukung sama kayak mesin bermotor gitu. Jadi orang tuh nggak lagi ngayuh secara manual, tapi dibantu sama tenaga motor yang dia bisa melajukan kapalnya. Gitu. Cuman belum yang sampai yang bikin kapal gede, yang gede lah kapal pesiar gitu ya. Sampai kayak gitu, yang muatannya banyak gitu. Mungkin masih yang sederhana-sederhana, tapi pastilah ya. Tapi udah berkembang dari yang sebelumnya. Iya. Kalau yang udara? Kalau udara di masa kemerdekaan itu Indonesia memiliki pesawat buatan sendiri yang dirancang oleh Presiden B.J. Habibie, yaitu pesawat N250 kan? N250 ya benar. Habis itu Indonesia juga mengembangkan PT Dirgantara kan? Iya, PT Dirgantara. Jadi mungkin udah mulai ada industri lah ya. Tapi termasuknya keren loh, orang Indonesia ada yang bisa merancang pesawat gitu. Iya. Kalau nggak Habibie siapa? Kayak itu. Iya kan? Ya sebagai salah satu di antara kita nanti ada yang Amin bisa melanjutkan cita-cita beliau. Amin. Bahkan lebih. Ya, bisa. Terus ya mungkin tadi kan udah secara darat, yang apa jenisnya darat, terus laut sama udara kan udah nih masa kemerdekaan. Kalau masa sekarang nih gimana? Kan pasti lebih banyak lagi, terus makin banyak variasinya. Nah mungkin kalian bisa menjabarkan gitu. Nah, kalau yang darat nih kan mulai bermunculan kayak aplikasi-aplikasi gitu kan. Iya bener. Nah, kayak Gojek, Maxi, Grab, ya. Uber itu sih. Uber, oh ya Uber kalau luar negeri ya. Terus kalau untuk transportasi umum mungkin ini ya MRT bisa. Terus kalau di Semarang tuh apa ya namanya?
BRT nggak sih? Ya, BRT benar. Kita sudah transportasi umum. feeder. Ya, sudah. Terus ini juga nggak sih yang kereta cepat terbaru? Bus. Oh iya, Wush. Keren, Dari ya. Jakarta cuma 1 jam. Oh, mantap. Langsung ke Semarang ya. Itu sebenarnya tuh idenya tuh udah dari tahun 1880, 808. Yang kereta cepat itu. Iya. Yang Tapi memakan itu Dendels. terrealisasikannya sekarang. Wah, idenya Belanda ya. Tapi keren loh, jadi bisa terbuat lah di Tapi Indonesia. malah termasuknya ya, jadi kita tuh benar-benar membangun itu tuh pakai tenaga orang Indonesia sendiri, nggak dibantu Iya. Belanda. Walaupun ya idenya dari Belanda sih, dari zamannya Belanda. Jadi ya mungkin sekarang tuh udah lumayan banget, dan juga sekarang tenaganya udah kan, kalau misalnya dulu kan mungkin lebih kayak batu bara, terus abis itu pakai tenaga motor yang tadi kapal. Tapi kan sekarang juga udah bisa pakai tenaga listrik, ya kan? Kalau yang kereta cepat itu kan juga kalau nggak salah pakai magnet atau apa gitu kan. Tapi namanya kereta kan juga perlu lokomotif juga kan untuk antisipasi ya. Apakah ada dampak negatifnya atau terjadi kesalahan apapun gitu. Jadi tetap harus bawa lokomotif juga. Gitu. Mungkin kalau selain MRT, BRT itu apa lagi ya, kayak mungkin mobil kayak Mobil juga. Mobil listrik. Iya. terus motor juga. Jadi selain teknologinya dapat, tapi ramah lingkungannya juga dapat. Nggak menimbulkan asap lagi gitu. Maaf ya, tapi harganya mahal. Iya kan balik lagi ya. Ke masing-masing. Iya, teknologinya loh, idenya mahal. Mungkin Iya sih. suatu saat bisa diinovasi lagi biar lebih bisa bersaing kayak ya. Iya. Terus kalau brand-brandnya nih kira-kira apa aja, kayak misalnya kalau apa darat itu ada apa aja, terus kalau misalnya di udara ada apa aja, sama juga mungkin kalau misalnya di laut itu lebih ke PT-PT umum di pelabuhan ya. Iya, kayak gitu. Kalau bisa jelasin nggak kak, sekarang tuh yang lagi hits itu merek-merek apa sih, atau nggak brand-brand apa transportasi yang udah digunakan sebagai transportasi umum? Nah itu kalau darat kan tadi udah jelasin ya, kayak Gojek, Grab, Maxim. Terus kalau transportasi umum itu kan ada Transjakarta ya kalau sekarang. Di Jateng ada Transjakarta. Ada lagi sih sebenarnya, nggak hanya kayak kereta bus doang, ada PTK juga. Itu Oh, iya. kereta komuter lain apa itu namanya. Selain lebih murah itu juga pakai listrik, nggak pakai Oh, kayak komuter lain. apa sih, nggak pakai arang-arang lagi atau apa. Capek banget Iya. Kalau untuk yang laut sendiri tuh yang ada kapal feri, yang kapalnya udah gede. Iya. Terus ada juga KRI Bung Tomo yang buatan Indonesia, itu ada kapal perang yang buatan Indonesia. Kayak apa tuh, kayak Rinandel kan. Iya. Kalau untuk bentuknya sendiri aku kurang tahu ya, karena belum pernah lihat. Cuman pasti gede gak sih untuk perang? Itu isinya buat amunisi, bahan-bahan perang, bahan makanan. Itu ada naungannya juga kan PT PAL kan nggak salah. Betul. Iya. Terus kalau yang kamar ferry sendiri tuh kita maksudnya apa ya, lebih nyaman sekarang. Iya, benar. Fasilitasnya tuh tempat duduknya tuh udah yang nggak kayak dulu gitu lah. Bisa ada yang sofa, apalagi yang Jadi- kalau udah lebih mahal. Terus juga kan Kamar juga bisa nggak sih? Iya, kadang bisa. ada yang mikir nggak mau naik transportasi laut karena pasti pusing atau apa. Iya benar. Cuman kalau kapalnya makin gede kan kita nggak, ombaknya tuh makin nggak kerasa kan. Terutama kalau yang fasilitasnya kayak di ferry yang udah ada kamarnya tadi, terus ada mungkin ada swimming poolnya. Oh iya, Ada mau. Biayanya berapa tuh? Mahal ya, mahal ya. Soalnya kita punya uang untuk ya naik kapal Iya, ferry amin. yang mewah sekali gitu ya. Enggak sekali, nggak bisa Lumayan berkali-kali. bisa berkali-kali, amin lah. Terus kok udah nih banyak kan ya? Iya, kok udara kan sekarang udah banyak nih bandara apalagi di kota-kota kecil tuh udah mulai dibangun bandara-bandara. Untuk pesawatnya sendiri yang terkenal ya pasti kayak Garuda Indonesia, Batik Air, Citylink gitu. Dan dengan adanya transportasi pesawat ini kita juga bisa terbang ke luar negeri gitu. Iya, berarti sekarang udah nggak perlu lama-lama lagi. Iya. Kalau mau ke luar negeri nggak perlu naik kapal lagi. Iya, Naik pesawat lebih cepat gitu, jadi bisa merasakan
liburan yang lebih panjang di sana gitu. Lebih efisien juga gitu lah sekarang pesawat. Terus mungkin juga kayak sekarang tuh udah mulai orang bikin istilah berinisiatif lah untuk membuat pesawat kayak impiannya Gina Bibi. Iya benar. Cuma mungkin Indonesia masih kurang kayak istilahnya media lah buat membuat gitu. Mungkin ide-ide anak bangsa tuh udah ada gitu. Terus kan. juga setauku nih ya, di Indonesia tuh yang sekolah yang berbau dirgantara tuh masih sedikit gitu. Ya kan? Bener Ya kan? sih. Padahal kalau dilihat dari potensinya tuh ada pasti yang nanti bakal jadi penerusnya B.J. Habibie pasti ada. Hingga saat ini tuh Indonesia belum memiliki jet tempur yang sepenuhnya dibuat dalam negeri. Meskipun demikian, ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan pertahanan dalam negeri seperti PT Dirgantara Indonesia untuk berkolaborasi dengan perusahaan asing dalam mengembangkan pesawat tempur. Ya kita doakan saja ya, mudah-mudahan kita bisa bikin pesawat ini. Oke. Nah, jadi nih udah banyak hal yang kita bahas di sini sampai mulut kita rada berbusa dikit ya. Nah, bagi kalian nih, pendapat kalian, kesimpulannya untuk materi ini dan juga harapannya ke depan tuh apa sih? Kalau dari aku tentunya Indonesia tuh udah keren karena udah bisa mengembangkan transportasi yang dari dulunya kita tahu sendiri. Mungkin transportasinya darat contohnya masih pakai kuda atau sapi, tapi sekarang udah bisa berkembang jadi kereta cepat dan lain-lain. Itu udah bagus banget. Cuman ya pasti ada harapan untuk kedepannya, semoga bisa jangkauan dari transportasi yang udah modern itu tuh bisa menyeluruh ke Indonesia, nggak cuma di ibu kota aja gitu sih. Amin. Kalau misal dari aku sih ya, mungkin lebih ke ini sih, pemerintah harus tahu lah menghargai istilahnya ide-ide yang udah ada di anak bangsa, dan kalau bisa sedikit demi sedikit dikembangkan media ataupun wadah bagi anak-anak yang mempunyai impian tersebut untuk mewujudkan transportasi di Indonesia yang lebih maju. Kalau dari itu aja sih. Kalau dari aku, harapannya sih semoga Indonesia bisa mengembangkan transportasi pesawat. Jadi Indonesia bisa mengembangkan pesawat-pesawat sendiri gitu. Amin. Kalau dari aku sih harapannya nanti itu sih, misalnya kalau mobil itu otomatis, ya kalau bisa daerah lagi, Tapi yang buatan yang paling buatan ya buatan Indonesia tentunya. Untuk Prabowo dengan Aduh, oh iya, oke. Di sensor ini. Aduh, oke, siap. Mungkin dari kita ya, segitu aja. Mungkin penutupan Nanda boleh. Sekian dari podcast Brum Brum, semoga bermanfaat. Amin. Apa yang positif dari podcast ini bisa diambil dan yang negatifnya mohon dimaafkan. Jadi mungkin sekian dari kita. Terima kasih dan juga bye-bye. Easy transportations make better innovations. Saya wassalamualaikum bro.